Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا ya rabbal alamin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita mengenai tafsir dan tadabbur surat Al-Fatihah, yaitu surat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa surat Al-Fatihah ini adalah surat yang memiliki banyak nama. Insyaallah yang kemarin hadir sudah faham apa itu makna surat Al-Fatihah sebagai ar-ruqyah. Ya, yang kemarin hadir insyaallah sudah faham. Kemudian juga apa itu maksud surat Al-Fatihah sebagai as-sab'u al-mathani, yaitu surat yang berjumlah 7 ayat dan diulang-ulang. Hari ini kita lanjutkan muqaddimah sedikit, kemudian selanjutnya kita masuk kepada ayat 1 sampai 4 insyaallah. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah juga menjawab. Itu maksudnya ada pembagian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Fatihah. Nah, di dalam Al-Fatihah pembagian itu, pembagian dalam hadis tadi nanti kita bahas ketika kita bahas ayat aja ya. Kita bahas ayat nanti baru kelihatan pembagiannya insyaallah. Kemudian sekarang kita lihat di sini di manakah diturunkannya surat Al-Fatihah. Di mana diturunkan? Di Makkah Al-Mukarramah sebelum hijrah. Itu pendapat yang kuat. Namun ada juga pendapat yang mengatakan diturunkan 2 kali di Makkah dan di Madinah. Namun yang kuat adalah pendapatnya Al-Fatihah diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang ketiga, apa pesan inti? Halaman 2. Apa pesan inti dari surat Al-Fatihah? Setiap surat itu pasti ada pesan intinya. Maksudnya, tujuan utamanya dari surat ini, surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada nih kita ini kalau mau tahu surat yang paling mulia, emas di atas emas, di atas emas 24 karat, pokoknya yang paling bagus antara ayat-ayat Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Tidak ada lagi. Ya, di bawahnya semua surat-surat lain statusnya di bawah surat Al-Fatihah. Sudah terbukti banyak lah yang sudah kita jelaskan. Di antaranya dia sebagai ruqyah, dia diwajibkan dalam salat, dia dibagi antara Allah dan hamba di dalam surat Al-Fatihah itu, dan lain sebagainya. Maka surat yang paling agung di dalam Al-Quran, kalau ada pertanyaan apa surat yang paling agung dalam Al-Quran, maka jawabannya Al-Fatihah. Surat yang paling bagus yaitu Al-Fatihah. Kenapa? Karena ia mengandung ilmu tauhid. Coba ilmu tauhid dalam surat Al-Fatihah ada dalam ayat berapa? Ana baca ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca aja. Ayo sama-sama ana baca kemudian antum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi yang mengandung tauhid itu ada di Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 4 ayat yang 1, 2, 3, 4. Dari pertama sampai nomor 4 itu isinya tauhid. Mudah-mudahan ada waktunya kita bahas itu nanti ya. Kemudian diantaranya juga surat Al-Fatihah itu mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Juga nanti kita bahas hari ini. Sifat yang sempurna itu ada pada ayat 1, 2, 3, 4. Itu kita akan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang paling sempurna dan sangat sempurna. Kemudian selain itu surat Al-Fatihah juga mengandung doa yang paling bermanfaat. Nah, yang mana yang doanya? Mana doa dalam surat Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang paling bermanfaat itu ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Nunjuk, minta petunjuk jalan yang lurus. Jadi kita diajarkan dalam surat Al-Fatihah, doa pertama seorang muslim harusnya adalah ketika antum berdoa mengangkat tangan kepada Allah nih, maka pertama yang harus antum minta untuk antum dan anak-anak antum, istri dan keluarga antum itu apa? Hidayah. Sebelum antum minta sehat, rizki, sebelum minta yang lain, itu yang pertama hidayah. Karena memang surat ini mengajarkan kita, dalam surat ini permintaan pertama ya hidayah, nggak ada lagi. Ya, nanti kalau di surat-surat lain ada Rabbi zidni ilma, berikan aku ilmu, aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunanku. Itu ada lagi nanti di sana di Al-Qur'an, banyak doanya. Ya. Kalau di Al-Fatihah apa minta doanya? Hidayah. Nah, makanya pelajarannya hari ini, antum kalau berdoa angkat tangan, coba pertama antum mulai minta hidayah. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, tunjukkan istri dan anakku ke jalan yang lurus. Dah, itu dulu yang minta. Baru silakan antum minta yang lain ya. Baik, itu kenapa disebut surat ini surat yang agung, dan inti suratnya apa? Karena mencakup tauhid. Satu, tauhid, mensifati Allah dengan sifat yang sangat mulia. Yang kedua, mengandung doa yang paling manfaat, yaitu doa apa? Al-hidayah, memohon hidayah. Jangan lupa itu. Nah, kemudian keutamaan surat Al-Fatihah di sini ya. Kita baca ya. Anda baca langsung aja ya. Surat Al-Fatihah ialah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Sa'ad ibnu Mu'alla. Jadi suatu ketika Nabi SAW sedang salat duha, di dalam ada Sa'ad ibn Mu'alla, sahabat Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada Sa'ad ibn Mu'alla, wahai Sa'id ibn Mu'alla, wahai Sa'id, maukah engkau aku ajarkan satu surat yang paling agung? Nah, jadi kalau ditanya surat yang paling agung dalam Al-Quran, itu yang menentukan siapa? Nabi. Ini berdasarkan hadis ini. Jadi Nabi yang mengatakan, wahai Sa'id, maukah engkau aku ajarkan surat yang paling mulia, paling baik di Al-Quran yang 30 juz itu? Mau enggak? Gitu ya. Sebelum aku keluar dari masjid. Sama-sama masih di masjid. Kemudian Nabi sholat sunnah, Sa'id juga sholat sunnah. Setelah itu mereka keluar,
maka Nabi SAW mengajarkan surat tersebut adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-Fatihah itulah surat yang paling mulia dan paling agung di antara surat-surat yang lain. Jumlahnya 7 ayat dan dia diberikan kepadaku, tidak diberikan kepada yang lain. Itu ya, itu diberikan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian selanjutnya surat Al-Fatihah juga adalah cahaya atau nur. Tidak ada satu nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan surat Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, berbahagialah wahai Muhammad dengan 2 cahaya yang telah diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada satupun nabi sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi surat Al-Fatihah ini nur, cahaya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Seperti yang sudah Anda sampaikan sebelumnya bahwa kitab Taurat dan Injil yang dipegang oleh orang-orang Nasrani Yahudi yang memang sudah tidak asli, tapi isi dari Taurat dan Injil yang asli dulu itu ada di Al-Quran, diresumekan, disimpelkan dalam Al-Quran. Itu ada semua. Yang mereka punya itu ada di kita, sama. Tetapi sekarang karena mereka sudah terjadi penyimpangan, kalau ada perbedaan selisih informasi, tentu yang benar Al-Quran yang masih valid. Ya, tapi intinya Al-Quran itu mencakup kitab-kitab sebelumnya. Semua kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu ada di Al-Quran. Dan kitab Al-Quran yang banyak itu diringkas lagi, yaitu terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Nanti pas kita bahas baru ketahuan apa sih sebenarnya. Ya, jadi Al-Fatihah itu adalah inti atau induk dari kitab Al-Quran. Juga disebut namanya sebagai cahaya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga yang disebut 2 mutiara itu, yaitu yang kedua, 2 cahaya itu, yang kedua adalah surat Al-Baqarah yang ayat terakhir. Apa bunyinya? 2 ayat terakhir, amanar rasul, bukan dari lillah. Kalau orang-orang baca dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bukan dari situ sebenarnya. Yang dalam hadis Nabi itu adalah dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, sampai yang terakhir. Itu 2 ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat disebut 2 cahaya. Nah, yang ketiga yaitu surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Yang ini sudah kita bahas kemarin. Surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Sudah kita bahas hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sekarang kita masuk ke tafsirnya. Bismillah. Tafsir. Boleh dibaca Ustaz Alid. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat pertama, Bismillah, maknanya aku memulai bacaanku dengan membaca Bismillah. Naam. Makna Bismillah, aku memulai apa? Apapun pekerjaan antum. Kalau mau baca berarti aku mulai baca dengan nama Allah. Kalau mau makan antum baca Bismillah, maka artinya aku mulai makan dengan nama Allah. Kalau mau nulis Bismillah, berarti maknanya aku memulai menulis dengan nama Allah. Kalau mau misalnya antum mau keluar rumah, antum Bismillah, maka artinya aku keluar rumah dengan nama Allah. Itu maksudnya. Jadi antum membawa nama Allah pada kegiatan yang akan antum lakukan saat mengucapkan Bismillah. Tujuannya adalah lit tabarruk wal isti'anah. Tulis, tujuan mengucapkan Bismillah adalah lil tabarruk wal isti'anah,
Tujuan agar diberkahi pekerjaan dan dimudahkan, itu tujuannya. Ya, namanya tabarruk, mendapatkan keberkahan atas pekerjaan itu, makanan, minuman, aktivitas, menulis, mengerjakan tugas, diberkahkan pekerjaannya, dan isti'anah, dimudahkan dengan kalimat bismillah. Tamam? Maka silakan mulai dengan bismillah. Aktivitas apapun mulai dengan bismillah. Kemudian makna Ar-Rahman. Maaf sebentar. Ada hadis Nabi SAW mengenai bismillah. Jadi dalam hadis Ibnu Hibban, hadis ini disahihkan. Dan dalam hadis Tirmidzi juga disahihkan bahwa sitrun atau sitratun baina a'yunil jin wa auratil ins bismillah. Jadi sitr, apa sitr ini? Hijab, penutup antara mata jin dengan aurat manusia, itu bismillah. Sekali lagi, apa? Sitr, apa sitr tadi? Hijab antara aurat manusia dengan mata jin adalah bismillah. Makanya jika antum membuka pakaian, maka bacalah bismillah, itu dapat menutup pandangan jin terhadap aurat manusia. Naam, tafadhal Ar-Rahman. Ar-Rahman ialah sifat kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya yang taat dan maksiat, beriman dan kafir. Naam. Jadi Allah punya dua sifat kasih sayang, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Coba yang Ar-Rahim, antum baca yang Ar-Rahim. Ar-Rahim ialah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan khusus kepada hamba-hambanya yang beriman. Naam. Jadi bedakan ya, Allah punya dua sifat. Sifatnya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat ini dua-duanya maknanya kasih sayang. Di dalam bahasa Indonesia dibedakan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu keterbatasan bahasa Indonesia. Jadi Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyantun, Maha Pemurah, macam-macam. Makna itu kurang sempurna. Terus apa makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau kita fahami Ar-Rahman Maha Pengasih, kalau Ar-Rahim Maha Penyayang. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya Maha Pengasih, Penyayang? Gimana Pak? Berlaku semua yang mana? Kalau bahasa Indonesianya kasih dan sayang. Kalau kasih dan sayang wallahu alam apa perbedaannya ya. Tapi kalau yang Bapak tadi sebutkan barakallahu fik, Ar-Rahman Ar-Rahim ini berbeda. Yang satu kasih sayangnya untuk semua, yang kedua kasih sayangnya untuk yang beriman saja. Yang tadi Bapak sampaikan. Itu yang benar perbedaannya. Ya. Jadi kalau ditanya Ar-Rahman, lihat di situ Ar-Rahman yang menyeluruh seluruh makhluk atau Ar-Rahim? Yang mana yang menyeluruh? Lihat. Sifat Ar-Rahman, sifat kasih dan sayang Allah untuk semua makhluk. Yang kafir dan yang mukmin. Itu ada pada sifat Ar-Rahman. Jadi makna Ar-Rahman tidak cukup diartikan pengasih. Artinya penyayang kepada seluruh makhluknya yang beriman dan tidak beriman, yang bermaksiat dan taat. Itu maksudnya dari Ar-Rahman. Buktinya ya orang yang kafir diberikan rizki, diberikan kesempatan hidup di dunia ini, diberikan kenikmatan oleh Allah. Itulah Rahman. Itu sifat apa? Ar-Rahman.
Adapun Ar-Rahim, nah Ar-Rahim ini sifat Allah juga, artinya Maha Pengasih dan Penyayang juga, namun khusus untuk orang-orang yang beriman. Sifat Ar-Rahim ini akan nampak nanti sangat jelas ketika di akhirat, di mana saat itu rahmat Allah hanya khusus untuk mukmin, yang kafir tidak ada lagi di situ. Barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, tidak ada sedikit pun maaf di situ. Selesai. Selama dia mati dalam keadaan kafir, mati dia kafir, sudah tidak ada lagi di situ sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk orang kafir itu. Intaha. Sifat kasih sayangnya di mana? Fid dunya. Selama dia di dunia belum wafat, masih ada kesempatan di situ. Hidayah Allah kirim, pasti ana yakin hidayah Allah kirim ke mereka. Lewat dirinya, lewat mimpi, lewat kematian sahabatnya, lewat pesan keluarganya, pesan temannya, lewat tayangan-tayangan di hadapannya. Hidayah itu pasti masuk. Hidayah masuk itu tanda rahman Allah. Allah kasih sayang, rahman Allah. Tapi selama hidayah itu ditolak, terus ditolak, mati dalam keadaan kafir, Ar-Rahim tidak dapat dia sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim nanti di akhirat itu khusus untuk orang yang beriman. Disitulah nanti orang yang beriman yang maksiat, sangat maksiat, kemudian nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga setelah dia dicemplungkan ke dalam neraka. Itu dengan sifat Ar-Rahim. Bisa dipahami ya? Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim bukan sekedar Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Ar-Rahman Allah kasih dan sayang kepada semua, beriman atau tidak beriman. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih Penyayang kepada yang beriman saja. Dan ini akan nampak sekali nanti di akhirat. Orang kafir di akhirat nggak ada kesempatan apa-apa. Baik. Alhamdu. Nah, ini yang menarik nih. Alhamdu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Seluruh sifat atau maknanya yaitu seluruh sifat terpuji, mulia dan sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak dimiliki oleh selainnya. Nah, begini. Alhamdu itu adalah seluruh pujian ya. Seluruh pujian. Contoh pujian apa? Orangnya baik gitu ya, baik, adil, santun, dermawan, itu pujian. Kaya, kemudian berilmu, pandai, itu semua pujian. Fahim? Dalam memuji Allah, kita itu tidak sanggup. Kita nggak akan sanggup memuji Allah supaya dengan pujian itu terbalas kebaikan Allah. Nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Antum anak kasih satu air gelas ini, kemudian antum bilang terima kasih jazakallah khair, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik, antum baik sekali, antum masya Allah, antum dipuji-puji gitu ya. Itu kalau pemberiannya cuma air putih cukup itu. Antum puji aja yang banyak, cukup, pujian itu sudah cukup untuk ganti air putih. Tapi pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla itu nggak akan cukup. Kita nggak akan cukup memuji dengan kalimat apapun, nggak akan cukup. Ar-Rahman, wahai Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, terus kita sebut Allah dengan segala macam pujian. Nggak akan cukup di situ. Saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ya, kita itu sebelumnya tidak ada, kemudian diciptakan di dalam perut sehat walafiat, diberi makan oleh Allah, kemudian lahir sehat walafiat, kemudian tumbuh besar, berilmu, pandai, kerja di Telkomsel. Itu semua nikmat dari satu sampai saat ini nggak sanggup antum. Dan yang paling mahal adalah nikmat antum bisa duduk terpilih sebagai orang yang beriman yang mempelajari ayat suci Al-Quran. Itu udah nggak bisa dibayar lagi. Nah, pujian-pujian yang kita tidak sanggup memujinya,
itu bisa diwakili dengan kata alhamdu. Fahim? Kata alhamdu menurut Ibnu Qayyim adalah kalimat pujian yang paling sempurna yang mewakili pujian-pujian yang lain. Ketika antum mengatakan alhamdu, disinilah cukup antum memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdu. Fahim? Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan antum di akhirat, amal antum. Coba antum bayangin, alhamdulillah. Antum jangan remehkan ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Itu jangan remehkan. Itu azim. Apa kabar? Alhamdulillah. Makanya kabar baik kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kabar buruk juga kita mengucapkan alhamdulillah, Syekh. Kabar buruk ucapannya gimana? Iya. Coba pelajari. Alhamdulillah, ikuti ana. Alhamdulillah ala kulli hal. 1 2 3. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji. Ya tadi, apapun yang saya dapat, pokoknya semua itu baik dari Allah. Ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Ini dibaca kalau lagi ada musibah. Sampai musibah pun antum dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ada yang tahu? Musibah itu sakit, nggak enak, sedih, gundah gulana, hati nggak tenang, atau fisik sakit. Tapi kenapa harus diucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah ala kulli hal. Ada yang tahu? Sahih, datang dari Allah. Ada lagi? Sahih. Ada lagi? Aywa. Karena di balik musibah diganti pahala, itu yang antum harus bersyukur. Beda sama antum dipecat sama perusahaan, musibah nggak diganti apa-apa. Ya, antum disiksa sama atasan, nggak dikasih apa-apa. Disusahkan sama atasan, nggak dikasih apa-apa. Tapi Allah ketika tadi memberikan musibah, kontan diganti berjalan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa. Makanya yang kita syukuri dengan musibah itu adalah gantinya yang tidak didapati oleh orang yang tidak terkena musibah itu. Makanya alhamdulillah. Terus alhamdulillah ini juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah akan ridha dengan seseorang anil abdi akalal aklata fahamidahu alaiha au syariba syarbata fahamidahu alaiha. Orang yang minum, makan, seorang muslim makan bismillah, tadi bismillah untuk mendapatkan apa? 2. 1 barokah, 2 bismillah, kemudahan biar enggak nyangkut durinya keselak, bismillah, biar berkah juga jadi kesehatan. Setelah makan kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Antum anggap biasa itu. Kemudian minum, bismillah, alhamdulillah. Mungkin antum anggap biasa, tapi kata Nabi SAW, innallaha la yarda, Allah pasti ridha sebab antum ucapkan alhamdulillah setelah makan dan yakni itulah ucapan yang singkat, padat, tapi itu adalah pujian paling sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi. Ada zikir pagi petang seperti itu ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Saking kita enggak bisa memuji Allah, Nabi ajarkan itu. Maha suci Allah, maha terpuji Allah. Adada khalqih, sebanyak jumlah makhluknya. Wa midada kalimati, sebanyak nikmatnya. Wa zinata arsyihi, seberat arsy-Nya. Untuk mengungkapkan rasa pujian kita kepada Allah. Ya, dalam zikir pagi petang itu. Nah, dalam Al-Fatihah kita diajarkan satu kalimat saja, alhamdulillah. Ini pujian ini Allah yang mengajarkan kita dari mulai awal surat sudah diajarkan kita bahwa segala
hal yang baik itu dari Allah dan milik Allah, kesempurnaan milik Allah dengan kalimat alhamdulillah. Jadi jangan remehkan kalimat alhamdulillah. Rabb artinya adalah, silakan Ustaz. Rabb bermakna pencipta, pengatur dan pemelihara ciptaannya dengan nikmat-nikmatnya. Naam, Rabb yaitu Al-Khaliq yang menciptakan. Setelah diciptakan diatur, ini yang hebat. Diciptakan dan diatur semua sedetail mungkin nasib dari ciptaannya itu. Kemudian dijaga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk setiap makhluk. Beda-beda. Kalau binatang nikmatnya ya ada nikmatnya sendiri, manusia ada nikmatnya sendiri, kambing atau hewan ternak ada sendiri, kemudian ikan ada sendiri, jin ada sendiri. Antum bayangin sebegitu hebatnya Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan banyak jenisnya, kemudian diatur dengan takdir yang sangat sempurna, diberikan dan dipelihara dengan pemeliharaan sempurna dengan nikmat-nikmatnya sampai mati baru putus nikmatnya. Bahkan beda lagi nanti kalau mati nikmatnya, nikmat kubur. Nah itu nama makna Rabb. Makanya tidak ada yang cocok disebut Rabb kecuali Allah, karena makna Rabb itu tinggi sekali. Nggak ada yang cocok, nggak ada yang disebut Rabb. Misalnya berhala Rabb, bisa apa berhala? Pohon Rabb, bisa apa dia disebut Rabb? Rabb itu mencipta, kemudian mengatur dan memeliharanya. Nah, Allah itu pencipta apa? Pengatur apa? Pemelihara apa? Setelahnya al-alamin. Apa makna al-alamin? Al-alamin ialah segala sesuatu di langit dan bumi selain Allah. Semua. Nah, simple ya. Gampang ya. Makna al-alamin, apa makna al-alamin? Khalas. Semua selain Allah. Arsy, langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, Sidratul Muntaha, Al-Wasilah. Al-Wasilah itu tempat tertinggi di surga milik Nabi SAW. Nggak ada yang bisa masuk di situ. Dalam doa ba'da salah, ba'da adzan apa? Rabb hadhihi da'wati tammah salatul qiyamah ati Muhammadanil wasilah. Itu tempat paling tinggi. Terus matahari, bumi, planet, semua disebut al-alamin. Jin, manusia, semua. Virus corona juga sama juga. Itu masuk kategori al-alamin. Itu semua di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Semua selain Allah. Itu tadi diciptakan, diatur dan dipelihara dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian maliki yaumiddin, sampai sini kita. Maliki dulu. Maliki. Kata Malik di sini merupakan pujian kepada Allah. Maknanya Allah pemilik seluruh apa yang akan terjadi di hari kiamat. Pada saat itu tidak ada satu jiwa pun menjadi raja atas yang lain. Naam. Kata Malik artinya pemilik. Tandai di sini yang bawa pulpen. Di sini bisa dibaca Malik seperti dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, pendek bacanya Malik. Malikin nas. Kalau Malik pendek, Malik artinya raja. Kalau Malik di Al-Fatihah artinya pemilik. Baik. Malik artinya pemilik. Kalau Malik raja. Di sini boleh dibaca dua dalam riwayat qiraah yang mutawatir yang sahih. Boleh dibaca Malik, boleh dibaca Malik. Dalam riwayat Qalun dibaca dibaca satu. Kalau kita baca Hafs, kita baca dua ya. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Kalau riwayat Qalun
Maliki yaumiddin. 1 2 3. Jangan dipraktekkan kecuali Syekh Al-Hafidh boleh beliau. Itu cuma pengetahuan aja. Kenapa? Karena qiraat itu saling menyempurnakan makna. Tamam? Berarti di sini Malik pemilik, Allah adalah pemilik. Malik, Allah juga raja. Karena kenapa? Tidak semua raja itu memiliki. Tidak semua raja itu memiliki. Banyak cuman raja hanya jabatan sebagai raja, tapi tidak memiliki kepemilikan. Nanti di akhirat Malik, Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik dan Malik, raja yang memiliki seluruhnya. Tidak satupun saat itu raja-raja yang dulu di dunia bisa berkomentar saat itu. Sekarang tafadhol, ente mau pakai kekuasaan silakan. Ente raja sekarang di dunia, raja silakan. Nanti ba'dal wafat, setelah wafat, mafi, tidak satupun akan menjadi malik, raja, wala malik. Tidak juga akan ada pemilik saat itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ad-din, apa ad-din? Yaumiddin, silakan Ustaz. Yaumiddin, ad-din ialah hari pembalasan dan hari perhitungan amal. Naam. Hari pembalasan atau hari perhitungan amal, yakni hari kiamat nanti. Ad-din. Makna din selain hari pembalasan apa? Bisa juga bermakna agama ya. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah hari pembalasan, yakni hari akhirat. Allah lah yang memiliki hari pembalasan saat di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, kata Nabi, dikumpulkan seluruh makhluk dari yang pertama sampai yang terakhir ala sa'idin wahid. Dikumpulkan dalam satu tempat yang rata, tidak bergelombang-gelombang, tidak ada kursi seperti di stadion, rata semua, dan semua bisa melihat dengan penglihatan yang sama, bisa mendengar dengan pendengaran yang sama. Tidak satu pun bisa berbicara kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa menyaksikan. Berapa ratus miliar triliun manusia dikumpulkan dalam satu sa'id, satu tempat. Saat itu, itulah Allah bersifat Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Maka kesimpulannya dari hari ini, sifat Ar-Rahman yang kasih sayang kepada seluruh makhluk, Ar-Rahim yang kasih sayang hanya kepada mukmin yang beriman saja, kemudian Alhamdu yang punya sifat yang sangat sempurna yang tidak ada cacat sedikit pun, Rabb yang menciptakan dan yang mengatur dan memberikan nikmat kepada seluruh ciptaannya, Malik yang merajai dan memiliki hari pembalasan kelak. Maka 4 sifat ini sudah sangat semestinya untuk disembah Allah Azza wa Jalla dengan sifat 4 aja, belum yang lainnya. Cukup dengan 4 sifat yang mulia dan agung ini sudah sangat berhak antum menyembah Allah Azza wa Jalla dan tidak yang lain. Fahim? Ini maknanya bahwa Al-Fatihah 4 ayat ini mengandung makna tauhid. Nah, itulah dulu hari ini. Jadi kalau antum nanti baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, kebayang maknanya ya? Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, raja dari hari pembalasan. 4 sifat itu cukup untuk dijadikan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Makanya ayat berikutnya Iyyaka na'budu. Nanti kita bahas ayat itu di bulan depan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Fadhal Ustaz. Jazakallahu khairan dan Ustaz yang menyampaikan materinya. Alhamdulillah sangat jelas sekali dan mudah-mudahan dapat dicerna dan kita bersama tadabburi sehingga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sebelum ditutup, kami
bersama dengan Ustaz dan Guru LC insyaallah. Dan untuk pesan ketiga dan keempat insyaallah bersama dengan Ustaz Dr. Ahmad Hidayat Imam. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.